Siang itu, langit begitu terik. Matahari seakan tepat berada di ujung-ujung Ajeng. Gadis cantik berkulit putih itu tak kuasa menahan rasa dagangnya. Baru saja Ajeng menuju ke tempat toko untuk membeli sebotol minuman. Tiba-tiba saja handphonenya di sakunya berbunyi. Benda bibi berteknologi modern itu mengabarkan kalau ayah dan ibunya segera berangkat ke Semarang untuk menengok Mbak Sayuti, neneknya yang sedang sakit parah. Kebetulan Ajeng hari itu ada tugas dari kampusnya, sehingga dia tak bisa ikut orang tuanya menjaga Mbak Sayuti di kampung. Dan rencana Ajeng segera berangkat ke Semarang esok lusa. Dengan terpaksa, malam itu Ajeng harus bermalam sendirian di rumah. Karena Raka, kakaknya sudah bekerja di luar kota. Jam dinding pun menunjukkan pukul 8 malam. Langit begitu mendung. Bintang masih sembunyi dari peraduan. Ajeng masih setia mendengarkan radio kesayangannya. Dengan memutar musik kesukaannya, dia bisa menghilangkan rasa sepinya. Tak terasa dia pun tertidur di meja belajarnya. Alam bawah sadarnya membawa Ajeng bertemu dengan sosok wanita tua, yaitu Mbak Sayuti. Di dalam mimpinya, Ajeng mendapati Mbak Sayuti merasa kesakitan. Tubuhnya yang kurus kering sering memanggil namanya. Tampak terlihat Mbak Sayuti mengeluarkan sesuatu yang bercahaya dari dahinya. Namun dia merasa kesulitan dalam mengambil benda tersebut. Entah apa itu. Yang pasti di dalam mimpi Mbak Sayuti seperti meminta tolong untuk dibantu mengambil benda mustika tersebut. Tiba-tiba Ajeng terbangun dari tidurnya. Lagi-lagi Ajeng mendapat kabar kalau penyakit neneknya semakin parah dan mengharuskan besok pagi Ajeng untuk berangkat ke Semarang. Itu karena permintaan dari Mbak Sayuti. Karena permintaan dari Mbak Sayuti, tanpa pikir panjang, Ajeng segera membereskan segala keperluannya untuk di Semarang nanti. Di sela-sela kesibukannya, Ajeng masih memikirkan mimpi beberapa jam yang lalu. Entah mengapa, mimpi itu seperti nyata baginya. Pagi pun tiba. Ajeng berangkat menggunakan bus antar kota. Setelah 3 jam perjalanan, akhirnya Ajeng sampai juga di kota kelahiran ayahnya itu. Kota yang sangat indah sekaligus kota masa kecilnya dulu. Ajeng harus menggunakan jasa ojek terlebih dahulu agar sampai di depan rumah neneknya. 30 menit kemudian, tibalah dia di halaman rumah Mbak Sayuti. Sapaan hangat menghampiri kedatangan Ajeng. Dan ternyata di sana sudah berkumpul keluarga besar ayahnya. Tampak dari kejauhan Mbak Sayuti tertidur lemas di tempat tidurnya. Anak dan cucunya juga memperlihatkan wajah kesedihan. Kesedihan itu bukan karena tak ikhlas lantaran Mbak Sayuti akan tutup usia, tapi karena di masa-masa terakhirnya Mbak Sayuti tak mau menyebutkan asma Allah. Dan benar saja, di usianya yang menginjak 120 tahun, Mbak Sayuti tak pernah melaksanakan perintah agama. Jangankan mengaji, sholat 1 waktu saja pun tak pernah. Bule Yanti, anak bungsu sekaligus orang yang merawat Mbak Sayuti selama ini, merasa ada yang aneh pada ibunya itu. Pasalnya Mbak Sayuti sering marah-marah tak jelas. Ucapan kotor sering keluar dari mulutnya. Bahkan, meski Mbak Sayuti makan begitu banyak, tapi tubuhnya tetap begitu kurus. Dan kata Bule Yanti, Mbak Sayuti sewaktu masih muda dia memiliki sebuah ilmu pegangan yang menurut orang Jawa terdahulu, hal itu sudah biasa.
Tapi entah ilmu pegangan apa yang dimiliki oleh ibunya itu. Yang pasti, karena ilmu pegangan itulah yang mempersulit Mbak Sayuti menghadapi Lahi. Bule Yanti sudah berkali-kali mencoba bertanya pengapesan dari ilmu tersebut. Tapi Mbak Sayuti masih bungkam dan merahasiakannya dari Bule Yanti. Hingga sore itu datanglah adik dari Mbak Sayuti, yaitu Mbak Supono. Sudah bertahun-tahun kakak beradik itu tak bertemu. Itu karena Mbak Supono tinggal bersama anaknya di Kalimantan. Di usia lanjutnya Mbak Supono masih tampak sehat. Sambil minum segelas kopi hitam, dia mengajak seluruh anggota keluarga Mbak Sayuti untuk berkumpul. Seolah dia ingin menceritakan sesuatu masa lalu dari Mbak Sayuti. Mbak Supono kemudian mengawali cerita itu, di mana masa-masa muda mereka. Dulu, pada tahun penjajahan Jepang ke Indonesia, Mbak Sayuti adalah kembang desa yang punya kecantikan paripurna. Meski usianya sudah kepala 3, tapi Mbak Sayuti tampak masih awet muda. Statusnya yang janda kala itu membuatnya menjadi satu-satunya wanita yang paling dicari oleh para prajurit Jepang. Entah mengapa, pria-pria bermata sipit itu rela berkelahi dengan temannya demi hanya mendapatkan cinta Mbak Sayuti. Maka dari itulah petinggi desa berinisiatif mengadu domba para tentara Jepang dengan tipu muslihat kecantikan dari Mbak Sayuti. Untuk memperlancar aksinya itu, para petinggi desa memerintahkan seseorang untuk membekali ilmu pegangan, yaitu ilmu awet muda dan panjang umur. Dan akhirnya rencana itu pun berhasil. Mbak Sayuti muda mampu menaklukkan para tentara Jepang lewat kecantikannya. Tapi ternyata Mbak Sayuti muda malah terjerumus pada lembah ilmu hitam. Dia merasa ingin memiliki ilmu yang lebih. Mbak Sayuti muda kemudian pergi menemui seseorang yang dipercaya memiliki ilmu kejawen yang sangat tinggi. Dari situlah Mbak Sayuti dibekali ilmu pemikat lawan jenis. Ilmu itu sangat manjur, karena hanya dengan tatapan mata saja, pria manapun langsung terpikat dengan pesona Mbak Sayuti. Meski ilmu itu sangat manjur, tapi ajarannya sangat keluar dari akidah agama Islam. Dan salah satu syarat ilmu tersebut adalah tidak boleh sholat dan mempelajari kitab suci Al-Quran. Setelah mendengar cerita Mbak Supono, semua anak-anak Mbak Sayuti mengelus dan beristighfar. Terus, apa yang harus kami lakukan, Pak Lek? Seloroh Bule Yanti yang kebingungan. Tuntun ibumu bertobat, Bro, dan mintalah bantuan pada Mbah Ustadz Soleh, jawab Mbak Supono. Dan tanpa pikir panjang, Ayah Ajeng selaku anak sulung segera mendatangi rumah Ustadz Soleh yang lumayan jauh. Di sisi lain, Mbak Sayuti masih merasakan sakit. Dia sering marah-marah sendiri tanpa sebab. Bahkan tubuhnya yang kurus mampu menentang anak-anaknya yang mencoba mendekatkan diri, membacakan syahadat di telinganya. Ajeng masih tak mengerti akan sikap neneknya itu. Tiba-tiba dia teringat mimpinya kemarin malam, tapi dia masih belum berani menceritakan perihal mimpi tersebut kepada ibunya. Hingga akhirnya tibalah Pak Ustadz Soleh di kediaman neneknya. Kedatangan Pak Ustadz disambut baik oleh keluarga, tapi tidak oleh Mbak Sayuti. Matanya melotot ke arah Pak Ustadz. Mbak Sayuti lagi-lagi melontarkan kata-kata kasar pada Pak Ustadz dan menyuruhnya untuk pergi. Tapi Pak Ustadz Soleh tak gentar. Dia merasakan ada energi negatif dari tubuh tua renta itu. Dengan dibantu anak-anaknya, Mbak Sayuti kemudian dipegang kaki dan tangannya. Pak Ustadz kemudian mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dan berdoa. Secara tiba-tiba Ajeng dipanggil oleh Pak Ustadz. Beliau merasa Ajeng adalah satu-satunya keturunan Mbak Sayuti yang akan mewarisi ilmu tersebut, karena ilmu itu akan hilang dari pemiliknya setelah diwariskan kepada salah satu dari keturunannya. Mata batin Ajeng pun dibuka oleh Pak Ustadz. Lalu tangannya diarahkan ke dahi Mbak Sayuti. Pak Ustadz kembali melantunkan doa-doa
dan Ajeng dengan mata terpejam masih konsentrasi. Keringat dingin mulai bercucuran. Butuh perjuangan panjang untuk menaklukkan ilmu tersebut. Karena tubuh Mbak Sayuti meskipun kecil, tapi dia mampu menendang orang-orang yang ada di dekatnya. Dan perjuangan panjang itu pun akhirnya membuahkan hasil. Sebuah batu permata berwarna merah delima keluar dari dahi Mbak Sayuti. Setelah batu permata berhasil dikeluarkan, tubuh Mbak Sayuti lemas tak berdaya. Di situ, Pak Ustadz kemudian menjelaskan, banyak jin-jin jahat yang menguasai tubuh tua itu. Itu karena ilmu kejawen yang dipelajarinya. Dan untuk menggunakan ilmu tersebut, satu-satunya cara yaitu melarung benda kecil tersebut ke pantai laut selatan. 1 minggu pun berlalu. Kini, tubuh Mbak Sayuti mulai sehat kembali. Tapi keriput di wajahnya tampak begitu terlihat. Itu berbeda saat Mbak Sayuti masih mempunyai ilmu. Meski di usianya yang menginjak ke 120, tapi wajah Mbak Sayuti masih halus dan kencang. Mbak Sayuti mulai belajar mengaji, dituntun oleh anak-anaknya. Hingga suatu hari Mbak Sayuti mengalami kerasukan. Beliau kembali marah-marah. Dengan terpaksa, Pak Ustadz Soleh pun dipanggil kembali. Kali ini Pak Ustadz Soleh mengambil beberapa ranting daun kelor untuk dipukul-pukulkan ke tubuh Mbak Sayuti. Karena menurut penuturan Ustadz Soleh, masih ada satu ilmu yang melekat pada tubuh Mbak Sayuti. Lalu beliau kemudian mengambil akar pohon kelapa yang ditumbuk dan dicampurkan ke dalam air rendaman bunga telon. Setelah itu diusapkanlah dari ujung rambut sampai ujung kaki Mbak Sayuti. Pak Ustadz Soleh kemudian lalu membimbing Mbak Sayuti dengan kalimat syahadat. Tak selang berapa lama kemudian, Mbak Sayuti pun menghembuskan nafas terakhirnya. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.